Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Doa selesai. Ini kok kawan turunnya belum dibersihkan ya? Tolong ketua kelas dibersihkan dulu atau yang bikin hari ini. Ya Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Reza. Iya Bu. Baik, sekarang Bu Guru akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang masalah pokok ekonomi. Sebelum masuk ke materi, siapa di antara kalian yang selalu merasa uang jajannya kurang? Atau bahkan ketika orang tua kalian memberikan lebih, tapi kebutuhan kalian banyak yang belum terpenuhi? Siapa ayo? Reza, Rendra, banyak ya di antara kalian yang masih kekurang atau jatah bulanannya kurang. Di sini Bu Guru pun juga seperti itu. Sebenarnya masalah ekonomi yang kalian rasakan itu sama halnya yang dirasakan oleh orang tua kalian, yaitu kebutuhan atau masalah ekonomi yang dihadapi orang tua itu sama dirasakan oleh yang dirasakan kalian. Nah, dalam pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas tentang permasalahan ekonomi. Apa sih yang disebut dengan permasalahan ekonomi itu? Permasalahan ekonomi yang paling mendasar adalah bagaimana menggunakan sumber ekonomi yang terbatas untuk masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Di sini Bu Guru akan menjelaskan dua pokok pembahasan, yaitu dari dua sudut pandang. Yang pertama ada masalah ekonomi klasik, dan yang kedua ada masalah modern. Sampai sini ada yang tahu masalah ekonomi klasik itu seperti apa aja? Belum ya? Jadi masalah ekonomi klasik itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada masalah produksi. Yang kedua ada masalah distribusi. Dan yang ketiga ada masalah konsumsi. Dari masing-masing tersebut, apa sih yang dinamakan dengan masalah produksi? Jadi masalah produksi merupakan permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan produksi barang untuk masyarakat umum. Jadi di situ ketika kebutuhan individu dan selera individu itu tidak terlalu diperhatikan. Jadi yang diperhatikan itu masyarakat umum. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya ada masalah distribusi. Apa sih yang dinamakan dengan masalah distribusi itu? Yang dinamakan dengan masalah distribusi itu harus memperhatikan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan dapat sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat. Jalur distribusi yang terlalu panjang akan membuat barang semakin mahal. Jadi ketika barang itu semakin lama diantarkan kepada konsumsi, itu akan lebih mahal karena ada jangka waktu yang sangat
tidak mungkin kan produsen itu memberikan semen tersebut menggunakan becak. Harus, karena kan bertangkar ya kalau semen itu. Jadi produsen harus mengupayakan bagaimana produk semen itu bisa menyalurkan kepada konsumen, yaitu dengan cara memakai truk-truk besar agar produsen bisa menghasilkan kepada konsumen. Terus selanjutnya yaitu masalah konsumsi. Apa sih masalah konsumsi itu? Masalah konsumsi itu berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa tersebut sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Ada kemungkinan juga barang dan jasa tersebut tidak dapat dikonsumsi karena harganya terlalu mahal, atau barang dan jasa tersebut tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Terus yang kedua ada masalah modern. Masalah modern itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada what, ada who, dan yang terakhir ada for whom. Mungkin dari 3 ini ada yang sudah tahu atau sudah paham? Belum. Nah, jadi untuk what sendiri yaitu what atau barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Jadi what berkaitan dengan jenis barang dan jumlah barang yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya. Jadi menyesuaikan budget yang dimiliki oleh perusahaan atau perusahaan yang dimiliki. Jadi seperti contoh, apakah perusahaan itu akan memproduksi makanan atau pakaian ataupun minuman. Kemudian menentukan berapa jumlah yang harus diproduksi dari makanan, minuman atau pakaian tersebut sesuai dengan budget yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Terus yang kedua ada who. Who, ada yang tahu who? Apa artinya who? Nah, bagaimana? Yaitu bagaimana barang dan jasa itu diproduksi. Mas Rendra nanti boleh ke kamar mandi dulu. Yaitu masalah who. Lanjut ya. Masalah who menyangkut efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Masalah who berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan proses produksi. Misalnya, bagaimana produksi dilakukan, siapakah yang melakukan proses produksi, terus teknik apa yang digunakan dalam produksi. Terus yang terakhir ada sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Terus selanjutnya ada forum. Apa sih yang dinamakan? Apa sih forum itu? Forum itu untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya temannya ya Mas Hendra. Ya. Setelah memecahkan persoalan who atau bagaimana barang dan jasa diproduksi, pemecahan permasalahan who untuk siapa barang atau jasa diproduksi, siapa yang harus menikmati dan apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan atau kelompok masyarakat. Jadi untuk forum ini kita harus paham siapa yang dituju. Seperti pasar-pasar menengah ke atas, contohnya Sun City, terus Matahari dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus tahu mana yang menjadi tujuan atau menjadi sasaran kalian nanti. Itu ya, paham nggak? Paham. Ya. Mungkin itu ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan. Jelas. Yang jelas ya. Bu Guru punya kuis atau sebagai evaluasi Bu Guru untuk kalian apakah belum paham
Di sini ada nama sekaligus pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan kalian langsung jawab ya. Untuk mengatas kepahaman kalian. Itu dulu. Jawabannya Untuk Mas Rendra. Tuh. Rendra ya. Sebutkan 3 masalah pokok ekonomi modern. Masalah produksi, distribusi, dan masih. Gimana? Ya, maaf, salah. Ya. Yang pertama itu adalah yaitu adalah barang dan jasa apa yang diproduksi. Yang kedua Ya. adalah bagaimana barang dan jasa diproduksi. Yang ketiga for whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Ya. Selanjutnya ya. ya. Kalau kalian tidak bisa menjawab, artinya kalian belum paham. Kalau di sini kalian sudah bisa menjawab, jadi nilai plus buat kalian dari Bu Guru. Yang kedua ada Anggi. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan masalah produksi? Tadi sudah. Ya Bu, masalah produksi merupakan permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan produksi barang. Ya Bu. Ya. Mungkin cukup sekian ya. Ya Bu. Sudah paham? Karena Paham. saya sudah bisa menilai mana yang paham, mana yang belum paham dengan kuis ini. Ya. Ya Bu. Berhubung waktunya sudah habis, cukup sekian dari Bu Guru. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau keluar rumah, patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Jangan kebanyakan sambat ya. Ya Bu.